Oke, Pak Audi, kita akan coba lihat ini saham-saham pilihan apa yang Anda rekomendasikan dan strategi berinvestasi seperti apa. Apakah trading buy lebih dominan direkomendasikan mengingat kondisi pasar saat ini? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan berasal dari sektor yang cukup beragam ini. BRPT yang pertama lebih direkomendasikan trading buy dengan resistennya 860, kemudian support yang bisa diperhatikan di 790. Kemudian dari retail ada ACES, ternyata juga direkomendasikan trading buy, resisten yang bisa diperhatikan di 525, supportnya di 462. Nah, dari pertambangan batubara ada Bayan Resources, juga direkomendasikan trading buy dengan resisten 23.500, supportnya hingga 19.600. Dan terakhir ada Astra International, juga trading buy, resisten 6.500 dan supportnya di 5.800. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, tampaknya keempat saham pilihan yang Anda rekomendasikan lebih ke arah untuk trading buy ini. Apakah di tengah momentum saat ini, di tengah sentimen yang berkembang sampai sejauh ini, volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, trading buy memang cukup ideal dalam melakukan strategi berinvestasi sejauh ini? Ya, balik lagi tadi, karena kalau saya lihat memang polanya nggak hanya di Indonesia, di luar juga sama. Di Indonesia ini kita masih inverted. Jadi artinya untuk dari sisi obligasi kan indikasi sebenarnya kalau kita bisa lihat investor tuh lagi ragu-ragu atau investor tuh lagi khawatir. Kita bisa lihat juga selain dari IHSG yang memang downtrend, kita juga bisa lihat dari sisi bonds, di mana bonds kita tenor yang jangka pendek ini masih lebih tinggi dibandingkan tenor yang jangka panjang. Jadi sebenarnya saya melihat ini penguatan kita atau penguatan IHSG untuk saat ini memang momentumnya lebih ke jangka pendek. Jadi memang lebih ideal untuk memanfaatkan momentum ketika ada swing. Ya memang kita sudah beberapa kali nih swing dari awal tahun sampai dengan sekarang. Yang sekarang kan kembali lagi swing setelah penurunan cukup tajam. Jadi saya pikir jauh lebih ideal untuk kita bisa memanfaatkan untuk trading buy dengan momentum yang jangka pendek terlebih dahulu. Baik, kita akan coba lihat dan ulas beberapa saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Audi. Kita ke BRPT terlebih dahulu. Pertimbangan secara teknikal untuk rekomendasi trading buy terhadap saham ini. Ya, BRPT menarik sekali karena harga sudah mulai setidaknya terjadi penguatan di atas moving average 20 hari, indikator MACD juga sudah mulai terjadi penguatan tren yang cukup bagus. Jadi saya pikir manfaatkan momentum ini setidaknya untuk BRPT dalam jangka pendek targetnya adalah sampai dengan di 860. Jadi memang masih sangat possible sekali karena penurunan BRPT ini sudah sangat signifikan. Kalau kita lihat dari awal bulan Maret itu dropnya sangat signifikan sekali. Jadi kita bisa manfaatkan. Yang penting dijaga level supportnya untuk BRPT adalah di 790 untuk saat ini secara teknikal. Baik, level penutupan hari ini di 815 menguat di 1,24%. Range-nya masih cukup lebar dari target price yang sudah disampaikan tadi. Kita beralih ke saham pilihan kedua dari retail, ada ACES ini juga trading buy. Analisisnya Pak Audi untuk ACES? Ya, untuk ACES Hardware secara teknikal juga menarik sekali. Golden Cross, indikator juga positif, trennya terjadi penguatan, RSI juga sudah berada di atas level 50. Saya pikir ini sangat menarik sekali untuk momentum jangka pendeknya. Resisten 525 masih sangat terbuka sekali. Dan level yang mesti dijaga adalah untuk saat ini di level 460 yang harus dijaga. Tetapi menariknya adalah gini, kalau untuk retail sebenarnya saya lihat trennya ini memang sekarang lagi agak sedikit berat. Kalau kita lihat dari data dari BI, memang penjualan eceran kita terus menurun, bahkan sekarang di Januari kita tuh negatif. Jadi sekali lagi momentum hardware ini atau momentum saham-saham retail saya pikir ini lebih sampai dengan setidaknya kuartal 1 ini, karena memang sentimen dividen juga kemungkinan besar akan mendorong. Jadi bisa dimanfaatkan. Momentum Ramadan dan Lebaran juga memberikan andil tidak Pak? Singkat saja Pak Audi. Ya jelas. Retail itu sangat-sangat terpengaruh sekali. Jadi memang ada peak volume yang memang lumayan besar pada saat Ramadan itu sendiri. Baik, 2 saham pilihan terakhir ada Bian dan ASCI. Singkat saja kita akan jeda terlebih dahulu Pak Audi untuk kedua saham ini. Oke, ya. Bian ini kemarin bagus break triangle, jadi saya pikir untuk potensi sampai dengan 23.500 masih sangat terbuka sekali perlahan, dan level yang mesti dijaga untuk saat ini adalah masih di 19.600, masih cukup jauh. Jadi saya pikir masih cukup oke lah untuk penguatannya. Baik, terakhir untuk Astra International. Ya.
Untuk Astra juga sama, dia dalam pattern parallel channel bullish. Jadi saya pikir untuk saat ini justru kenaikan yang sedikit melambat ini bisa dimanfaatkan momentumnya dengan sebenarnya yang menariknya adalah ketika dia sudah break di atas 6.000 untuk saat ini. Jadi potensialnya 6.500 masih sangat terbuka, tetapi mesti dijaga 5.800 yang merupakan support dari parallel channel bullishnya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya BRPT, Aces, Bian Resources, kemudian juga ada Astra International, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami masih cukup banyak, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, pertanyaan masih cukup banyak Pak. Yang pertama saya akan coba sapa, ada Bapak John Aling ini dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menanyakan saham dengan kode aman ini Pak, Makmur Bekah Amanda TBK atau dengan kode saham AMAN, dan tampaknya hari ini posisi sahamnya sedang tidak aman ini tampaknya. Hari ini koreksi cukup dalam 6,90% dan ditutup di level 324 dari trennya dalam sepekan maupun dalam sebulan terakhir lebih cenderung tertekan ini. Analisis Anda untuk aman? Ya, oke. Untuk aman sendiri sebenarnya ini sudah break support yang sangat kuat, itu terakhir itu adalah di level 670 dan akhirnya sampai dengan saat ini sudah lebih dari 50% dia drop. Ya, untuk saat ini secara teknikal kalau kita tarik jarak yang lebih jauh gitu ya, ada level support yang sebenarnya terlihat itu adalah di level 288 sampai dengan di level 310. Ya, kemungkinan koreksi sampai dengan level tersebut ya masih sangat terbuka sekali. Jadi lebih disarankan memang kalau nanti kita lihat dia stay di atas support 288 310 tadi, ya kemungkinan masih akan ada tendensi untuk terjadinya penguatan. Tetapi ya sekali lagi untuk yang belum ada ya mungkin lebih disarankan untuk tidak melihat dulu karena memang secara trennya sangat bearish sekali. Baik, selanjutnya ada Bapak Bob dari Jakarta menanyakan saham Antam. Support dan resistennya boleh buy di harga berapa? Dimana untuk saham Antam pemirsa hari ini tampaknya masih melanjutkan penguatan di 0,48% meskipun secara dominan hari ini lebih cenderung bergerak di zona merah, tapi level 2000-an masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Analisis Anda untuk Antam? Ya, Antam sebenarnya kalau dibilang posisi bagus beli kapan itu adalah pada saat dia break moving average 20 di harga 1930. Tapi untuk saat ini ya mungkin akan terjadi koreksi wajar, ini masih bisa dimanfaatkan untuk ambil posisi ya. Kemungkinan besar jika memang terjadi koreksi, karena untuk saat ini ada level resisten yang mesti dia lewati, itu adalah di level 2100 atau moving average 50 hari terakhir. Jadi kemungkinan dia koreksi ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Range yang bisa diperhatikan itu adalah ketika terjadi koreksi sekitar di 1980 sampai dengan di 2020 untuk saat ini. Karena memang ini adalah level support yang mesti dijaga untuk Antam supaya tidak terjadi perubahan tren seperti itu. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, ini menanyakan saham Aces Pak, ada di 475 dan tadi pun juga masuk ke dalam saham pilihan Anda. Tapi posisinya di sini 475 sudah profit sebenarnya, memaksimalkan profit untuk Aces dalam jangka pendek ini resisten yang akan dituju dan mengamankan profit yang sudah ada, Pak Audi? Ya, oke. Untuk memang jika sudah ada posisi, saya pikir bisa kita perhatikan besok jika S Hardware ini sudah mulai bergerak di atas 490, itu artinya sudah mulai ada terjadi penguatan yang terbuka untuk jangka menengah. Jadi boleh untuk sementara ini di hold dulu, kita lihat dulu sampai dengan penutupan di hari Jumat. Once nanti dia ditutup di atas 490, saya pikir masih bisa di hold, masih sangat bagus sekali peluangnya seperti yang tadi kita sudah bahas untuk level resistennya. Jadi hold dulu aja untuk saat ini, tidak usah untuk menambah lagi karena kenaikannya pun sudah beberapa hari terakhir. Jadi kita mengantisipasi juga kondisi tipis gitu ya. Jadi untuk saat ini lebih ke hold dan untuk kita perhatikan dulu. Oke, kondisi yang berbeda terjadi untuk MAPI. Tadi juga masuk ke dalam listed company update kita, Pak Audi Mitra Adi Perkasa TBK. Dari sisi kinerja mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 400% secara year on year. Tapi hari ini MAPI mengalami koreksi yang cukup dalam
Namun dalam beberapa waktu terakhir MAPI sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ini analisis untuk MAPI dengan pelemahan yang terjadi hari ini. Ya, balik lagi tadi seperti yang sudah disampaikan. Sebenarnya MAPI ini trennya masih sangat bullish sekali, masih bagus sekali. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak David, oleh dari tim IDX. Dan untuk saat ini sebenarnya koreksi yang mesti dijaga atau koreksi lanjutan yang mesti dijaga itu adalah levelnya di 1460. Jadi saya pikir selama dia masih stay di atas 1460, masih bisa dikatakan MAPI ini masih dalam tren yang bullish, gitu ya, dalam jangka menengah. Jadi memang jangka pendek dia terkoreksi. Tetapi kalau kita lihat garis besarnya, sebenarnya MAPI ini masih trennya masih sangat bullish sekali. Baik. Terakhir singkat saja dari Wijang yang ada di Riau, Pak Audi, untuk GOSCO, Pak, GZCO. Ya. Oke, untuk GOSCO untuk saat ini masih tertahan level resisten untuk MA20, yaitu adalah di level 97. Sayangnya kemarin sebenarnya sudah sempat lewat tetapi akhirnya terkoreksi. Hati-hati sekali jika memang ternyata besok ini GOSCO membentuk low dibandingkan dengan low hari ini, yaitu adalah di level 94, karena potensi dia terkoreksi bisa sampai setidaknya di level 84 jika nanti bergerak di bawah 94 untuk esok hari. Jadi hati-hati sekali untuk saham GOSCO karena potensinya masih sangat terbuka koreksi sehatnya. Baik, jawaban untuk Bapak Wijang yang ada di Provinsi Riau untuk GOSCO penutupan hari ini 94 melemah di 2,08% dan tampaknya sekaligus mengakhiri bersamaan kita Pak Audi. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama Pak David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Octavianus Saudi yang merupakan pengamat pasar modal. Dan akhirnya saya David San Oval berdasarkan bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan selamat sore dan sampai berjumpa kembali di episode Idea Closing selanjutnya.